Membaca transkrip 18.000 kata dari pertemuan selama 1 jam yang dilakukan Presiden Vladimir Putin dengan kaum ibu tentara, Jumat lalu di Moskow, orang mendapat kesan bahwa pertempuran di Ukraina dapat berlanjut hingga tahun 2023 dan bahkan lebih, menurut analisis M.K. Bhadrakumar, mantan diplomat India. Dalam pernyataan yang paling terbuka, Putin mengakui bahwa Moskow melakukan kesalahan pada 2014 dengan meninggalkan urusan Donbas yang belum selesai, tidak seperti Crimea, dengan terseret ke dalam gencatan senjata yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, serta perjanjian Minsk. Moskow lambat menyadari bahwa Jerman dan Prancis berkolusi dengan para pemimpin di Kiev untuk menggagalkan implementasi perjanjian Minsk. Kemudian Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengakui dalam serangkaian wawancara dengan media barat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk televisi Jerman Deutsche Welle dan unit radio Free Europe Ukraina, bahwa gencatan senjata adalah suatu pengalihan. Dalam keterangannya, kami telah mencapai semua yang kami inginkan, tujuan kami adalah, pertama, menghentikan ancaman Rusia, atau setidaknya menunda perang, untuk menjamin 8 tahun memulihkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Formula Steinmeier yang diusulkan oleh Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada tahun 2016 ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri, pada urutan perjanjian Minsk, menyerukan pemilihan umum yang akan diadakan di wilayah separatis Donbas di bawah Undang-Undang Ukraina dan pengawasan OSCE. Dan, jika OSCE atau The Organization for Security and Cooperation in Europe menganggap pemungutan suara itu bebas dan adil, maka status otonomi khusus untuk wilayah Donbas akan diluncurkan dan kendali Ukraina atas perbatasan paling timurnya dengan Rusia akan dipulihkan. Putin mengakui bahwa Rusia menerima perjanjian Minsk dengan mengabaikan keinginan penduduk Rusia di Donbas. Kata Putin, kami pergi ke sana dengan tulus. Tapi kami tidak terlalu merasakan mood orang-orang, tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi di sana. Tapi sekarang mungkin sudah jelas bahwa pertemuan Donbas ini seharusnya dilakukan lebih awal. Mungkin tidak akan ada begitu banyak korban di kalangan warga sipil, tidak akan ada begitu banyak anak yang tewas dalam pengeboman. Mungkin inilah untuk pertama kalinya, seorang pemimpin Kremlin mengaku melakukan kesalahan. Oleh karena itu, bagian yang mengerikan di atas menjadi batu ujian bagi keputusan Putin di masa depan, karena mobilisasi Rusia mendekati tahap akhir dan pada akhir Desember, sekitar 400.000 pasukan tambahan Rusia akan dikerahkan di posisi depan. Pada akhirnya, Putin harus menutup pintu perjanjian Minsk. Bagaimana ini diterjemahkan dalam istilah realitas politik? Pertama, itu artinya Moskow terbuka untuk dialog tanpa prasyarat, negosiator Rusia akan terikat oleh amandemen konstitusi negara baru-baru ini, yang memasukkan wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhia ke dalam Federasi Rusia. Kedua, pertemuan hari Jumat jelas merupakan langkah berani Putin berisiko, secara politis. Lawan diskusinya adalah ibu-ibu dari daerah terpencil, yang puteranya atau suaminya aktif berperang di medan perang, atau pernah mengalami tragedi anak laki-laki yang tewas dalam pertempuran, atau terluka parah dan membutuhkan rehabilitasi yang berkepanjangan. Mereka adalah wanita yang kuat, itu sudah pasti, namun, seperti yang dikatakan salah satu dari mereka dari kota kecil Kirovsk di Luhansk kepada Putin ketika mengingat kematian putranya Konstantin Psenichkin secara langsung. Hati saya berdarah, jiwa saya membeku, kenangan gelap mengaburkan pikiran saya, air mata, dan tiba-tiba anak saya bertanya kepada saya, Bu, jangan sedih, sampai jumpa, kamu hanya harus menunggu. Kamu akan menjalani hidup ini untukku, dan dalam hidup ini kita akan bersama lagi. Putin secara terbuka menegaskan, sangat tidak biasa bagi seorang pemimpin Kremlin, bahwa dia telah mempersiapkan pertemuan tersebut. Tapi dia masih punya kejutan. Pertemuan seperti itu tidak mungkin sekedar sandiwara karena emosi yang jujur muncul di depan kamera televisi. Marina Bahilina dari Republik Saha, ibu dari 3 anak lelaki, salah satunya adalah seorang prajurit elit pasukan lintas udara, Brigade ke-83 dan penerima bintang kehormatan, mengeluh bahwa dia tidak memiliki hidangan panas di garis depan. Marina Bahilina berkata kepada Putin, apakah Anda mengerti apa yang sedang terjadi?
Jika orang-orang kami tidak dapat menyediakan makanan panas untuk tentara kami, saya sebagai Master of Sports dan pemotretan CMC, saya ingin pergi ke sana, di garis depan untuk memasak. Putin menjawab dengan ramah, tampaknya sebagian besar masalah telah diselesaikan. Itu artinya semuanya tidak normal. Apa yang muncul dari pertemuan jujur ini adalah modal politik Putin yang sangat besar, yang berasal dari konsolidasi besar yang ia kumpulkan untuk membawa seluruh kekuatan bangsa ke pihaknya. Suasana umum dari pertemuan tersebut adalah salah satu komitmen terhadap perjuangan Rusia dan keyakinan akan kemenangan pada akhirnya. Tentu saja, ini memperkuat tangan kekuasaan Putin. Disinilah analogi krisis rudal Kuba 1962 dibatalkan. Opini publik bukanlah faktor kunci 60 tahun yang lalu. Singkatnya, akal sehat berlaku pada tahun 1962 ketika disadari bahwa setiap kegagalan untuk mempertimbangkan kepentingan keamanan dari kekuatan saingan dapat berakibat fatal. Perbedaannya hari ini adalah bahwa Presiden Joe Biden telah mengisolasi dirinya sendiri, dia tidak bertanggung jawab atas pilihannya untuk mengejar kekalahan Rusia tanpa henti di medan perang di Ukraina dan perubahan rezim di Moskow. Putin bersikeras meminta pertanggungjawaban dirinya kepada rakyatnya. Akankah politisi, liberal, Barat yang berkuasa berani meniru pertemuan luar biasa Putin dengan ibu para tentara? Jika kesulitan ekonomi menyebabkan keresahan sosial dan kerusuhan politik di Eropa Barat, politisi yang berkuasa akan dirugikan. Putin sedang mengobarkan perang rakyat, sementara politisi Barat bahkan tidak bisa mengakui bahwa mereka sedang berperang melawan Rusia. Tapi berapa lama kita bisa bersembunyi dari publik di Polandia atau Perancis bahwa warga negara mereka dibunuh di padang rumput Ukraina? Bisakah politisi Barat berjanji bahwa, sukarelawan, mereka tidak mati sia-sia? Bagaimana jika arus pengungsi dari Ukraina ke Eropa Barat membanjir di saat musim dingin mendekat? Dalam istilah militer, Rusia menikmati dominasi eskalasi posisi yang jauh lebih unggul atas saingan NATO-nya di berbagai eselon saat konflik berlangsung. Percepatan operasi Rusia di Bakhmut adalah contoh yang bagus. Pengerahan pasukan reguler dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa Rusia berada di tangga yang meningkat untuk menyelesaikan lockdown yang telah berlangsung selama 4 bulan di kota Bakhmut di Donetsk. Analis militer sering menggambarkan Bakhmut sebagai gembong pertahanan Kiev di wilayah timur Donbas. Sebuah laporan New York Times yang diterbitkan pada hari Minggu menyoroti besarnya jumlah korban yang diderita oleh pasukan Ukraina di Bakhmut dalam beberapa pekan terakhir. Jelas, grup Wagner dari kontraktor militer Rusia yang memimpin pertarungan menembaki pasukan Ukraina dalam posisi bertahan, pasukan diperkirakan berjumlah sekitar 30.000 tentara, termasuk unit elit, yang telah dilumpuhkan oleh serangan Rusia tanpa henti. Laporan Times mengakui, mengutip seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat, bahwa niat Rusia mungkin untuk mengubah kota Bakhmut menjadi lubang hitam yang haus akan sumber daya bagi Kiev. Paradigma ini akan diulangi di tempat lain juga, kecuali bahwa pasukan Rusia akan jauh lebih kuat, jauh lebih unggul dalam jumlah dan perlengkapan yang jauh lebih baik serta akan berperang dari posisi yang dijaga ketat. Putin memperjelas pada pertemuan hari Jumat bahwa mengalahkan banderit neonazi akan tetap menjadi target yang kuat. Meskipun pergantian rezim di Kiev bukanlah tujuan yang dinyatakan, Putin tidak akan puas dengan gencatan senjata dan perdamaian berulang seperti tahun 2015, yang membuat rezim proksi anti-Rusia berkuasa di Amerika Serikat. Putin menekankan bahwa, terlepas dari semua masalah yang terkait dengan operasi militer khusus, kami tidak mengubah rencana kami untuk pembangunan negara, untuk pengembangan ekonomi, lingkungan sosialnya, untuk proyek nasional. Kami memiliki rencana yang sangat besar. Secara keseluruhan, semua elemen ini menentukan serangan musim dingin Rusia di esok hari. Komandan medan pilihan Putin di Ukraina, Jenderal Sergei Surovikin, tidak seperti Patton atau MacArthur. Pada dasarnya, dia memegang kompas operasi militer khusus, sambil menggabungkan pengalaman yang terkumpul selama 8 bulan terakhir keterlibatan NATO dalam pertempuran. Tapi Putin tidak pernah menggunakan istilah perang untuk menggambarkan konflik tersebut.